Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Syahputra. Hari ini saya akan mewakilkan kelompok 5 untuk membuka presentasi kami, yaitu mengenai sarana berpikir ilmiah. Pertama adalah pendahuluan. Berpikir ilmiah adalah keterampilan mendasar yang krusial memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan, baik di bidang akademis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya, berpikir ilmiah ini melibatkan proses berpikir yang menggunakan logika, analisis, dan bukti empiris untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi suatu fenomena dalam masalah secara sistematis. Secara umum, bahasa adalah sistem berkomunikasi yang terdiri dari sekumpulan tanda atau simbol, yaitu kata, kalimat, atau gestur, yang digunakan oleh sekelompok orang untuk saling berinteraksi, mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan informasi. Bahasa dapat berupa lisan maupun tulisan, dan setiap bahasa memiliki aturan atau tata bahasa yang mengatur susunan kata serta cara penggunaannya dalam berkomunikasi. Menurut ahli, yaitu Bakhtiar 2004 yang diambil dari buku Filsafat Ilmu, yaitu bahasa adalah segala hal yang berkaitan dengan komunikasi, pastinya melibatkan bahasa. Misalnya, dalam memperoleh ilmu pengetahuan melalui pemikiran, bahasa itu berperan sangat penting. Tanpa kemampuan bahasa, manusia tidak mampu melakukan aktivitas berpikir dengan teratur dan sistematis. Fungsi bahasa menurut Cair 2015 yaitu terbagi oleh 4 aspek, yaitu fungsi ekspresif, fungsi referensial, fungsi konatif, dan metalinguistik. Baik, materi selanjutnya adalah matematika. Matematika secara umum adalah ilmu yang mempelajari pola, struktur, hubungan, dan perubahan yang terjadi dalam berbagai bentuk abstraksi. Di dalamnya terdapat penggunaan angka, simbol, dan rumus untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan fenomena, baik yang bersifat nyata maupun teoritis. Definisi matematika menurut ahli. Menurut Kate Devlin tahun 2002, matematika adalah bahasa yang digunakan untuk memahami pola-pola di dunia dan alam semesta. Menurutnya, matematika bukan hanya soal angka dan hitungan, tetapi adalah alat berpikir untuk menganalisis dan mengabstraksi pola dalam berbagai konteks. Fungsi matematika sebagai sarana berpikir ilmiah ada 3. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Dan yang ketiga, matematika sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Matematika sebagai bahasa. Dalam bukunya, Devlin menyatakan bahwa matematika adalah bahasa universal yang memungkinkan kita memahami pola dan hubungan di dunia. Devlin menyebutkan matematika sebagai bahasa alam semesta yang memungkinkan kita berkomunikasi dan menyampaikan ide-ide abstrak dengan cara yang konsisten. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Kate Devlin mendefinisikan matematika sebagai sarana berpikir deduktif karena ia mengandalkan logika formal dan prinsip-prinsip dasar untuk membangun pemahaman dan solusi terhadap berbagai masalah. Dalam bukunya, Devlin menggambarkan bagaimana deduksi matematis membentuk dasar dari berbagai teori matematika dan aplikasi praktisnya. Berikutnya tentang statistik. Statistik secara umum adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengorganisasian data. Statistik digunakan untuk memahami dan memodelkan data numerik agar bisa membuat keputusan yang lebih baik. Dapat mengidentifikasi pola dan menarik kesimpulan dari populasi atau sampel yang tertentu. Dalam konteks ilmiahnya dan sosial, statistik ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia. Definisi statistik menurut para ahli. Pertama, menurut Sigit Nugroho tahun 2007 dalam bukunya Statistik Deskriptif dan Inferensial. Sigit Nugroho mengungkapkan bahwa statistik adalah hasil pengelolaan atau analisa data yang dapat berbentuk angka-angka seperti mean, modus, dan median, yang digunakan untuk menyimpan karakteristik data dalam bentuk tabel atau diagram.
tujuan pengumpulan data statistik ini dapat kita lihat, pertama, mendapatkan informasi yang relevan untuk penelitian atau keputusan. Yang kedua, mengorganisasi dan menganalisis data agar menghasilkan kesimpulan yang valid. Ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan atau tindakan. Kemudian kita lihat peranan statistik dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika ini memiliki peranan yang sangat penting dalam metode keilmuan karena menyediakan alat untuk pengumpulan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data secara sistematik dan objektif. Berikut adalah beberapa fungsi utama statistika dalam mendukung metode ilmiah. Pertama, untuk menguji hipotesis dan teori. Yang kedua, menganalisis data secara objektif. Yang ketiga, generalisasi hasil penelitian dan prediksi dan estimasi. Baik, materi selanjutnya adalah logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana berpikir ini sesuai dengan aturan yang dapat diterima oleh orang lain. Logika menurut ahli menurut Susanto, merupakan logika yang mempunyai pengertian tentang penalaran yang bentuk pikirannya yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Yang pertama, pengertian yang merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dapat dipahami. Yang kedua, ada proposisi atau pernyataan yang merupakan rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi. Yang ketiga, ada penalaran yang merupakan suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Logika dibagi menjadi dua, yaitu logika deduksi yang dikenal juga dengan nama silogisme, di mana di sini menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Misalnya, semua manusia akan mati, si A manusia, si A akan mati. Yang kedua ada logika induksi, yang merupakan kebalikan dari deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan umum. Misalnya, si A mati, Rido dan Asep juga mati, semua manusia akan mati. Kesimpulannya, ada bahasa yaitu alat utama untuk menyampaikan ide, teori, hasil penelitian secara jelas, mengorganisir konsep, serta berkomunikasi secara global. Matematika digunakan untuk memodelkan fenomena, menggambarkan hubungan, variabel, dan menguji hipotesis secara kuantitatif. Selanjutnya, logika, dasar pengambilan keputusan rasional dalam penelitian ilmiah, memastikan argumen valid dan konsisten, serta menarik kesimpulan sahih. Dan terakhir ada statistik, digunakan untuk menganalisis data empiris, mengukur signifikansi hasil, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi berdasarkan data. Baiklah, itu hasil dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.